Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah kita di eh, penelitian kualitatif dan PTK. Oke, karena berhubung hari ini masih banyak yang magang, jadi saya tetap menggunakan rekaman untuk penjelasan lagi. Oke, untuk hari ini saya akan melanjutkan kembali terkait pemahaman teman-teman tentang pembuatan kajian teori atau kajian pustaka. Jadi kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemarin teman-teman juga sudah belajar tentang Mendeley, tapi nanti kalau yang tadi sudah saya tawarkan, kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lagi. Kalau kemarin sudah mengikuti pelatihan, saya rasa sudah sangat cukup karena kita juga nanti tidak sejauh itu untuk berkecimpung di dalam Mendeley. Jadi kita benar-benar menggunakan aja Mendeley itu sebagai untuk referensi atau penggunaan di dalam penulisan, misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya kemarin ada, memang Mendeley itu ada banyak sekali caranya atau banyak sekali versi penggunaannya, gitu ya. Jadi kita lihat kenapa nggak gini, kenapa gini. Nah itu kembali lagi pada kegunaan masing-masing pada setiap orang. Kalau kemarin saya sarankan, silahkan kalian untuk masukkan setiap file atau mencari dari jurnal dulu. Karena apa? Karena kalau saya itu memang mencari jurnalnya dulu. Karena apa? Tidak semua jurnal yang digunakan itu nanti akan sesuai dengan apa yang ada di tulisan kita. Jadi kita tidak hanya asal mengambil atau mencomot jurnal yang ada gitu aja di daftar. Itu tidak. Tapi monggo itu kembali lagi pada teman-teman, apakah itu bisa sama atau tidak. Terus yang kedua, prinsip yang kedua, kenapa tidak seperti itu? Uh, karena di jurnal yang masuk di dalam sistemnya Mendeley itu memang tidak sebanyak jurnal yang ada di luar. Kadang kita memang harus masuk ke publishernya, kita juga harus masuk ke misalnya kalau itu jurnal asing, kita juga harus masuk ke situ dulu. Jadi tidak semuanya memang masuk di Mendeley, jadi hanya terbatas. Nah itu kembali lagi kepada teman-teman sejauh mana penggunaannya, kayak gitu, okay? Jadi kembali ke esensinya, sebenarnya kalau kita ingin menulis, silahkan kalian benar-benar esensi dari tulisan kalian sendiri, dan itu memang benar-benar sumber yang relevan. Jadi tidak hanya menggunakan aja, yang penting ada judulnya. Nah, seperti itu, okay? Oke, itu saya lepas dulu dari itu. Nanti jika ada yang ditanyakan lagi, silahkan nanti bisa ditanyakan. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah praktek, itu kan kelihatan nanti bisa dan tidaknya. Ini saya lanjutkan pada, ini langsung pada contoh, saya contohkan pada yang sudah ada dari punya saya yang sudah ada. Bagaimana sih mengerucutkan dari judul hingga nanti menuju pada pembuatan di kajian pustaka atau di bab 2 itu seperti apa. Oke, teman-teman kemarin sudah membuat, sebagian sudah ada yang membuat sampai ke pembuatan paragraf. Tapi sebagian masih juga ada yang membuat judul, terus variabel, terus sama indikator ke bawahnya. Nah itu saya bolehkan. Jadi memang sebenarnya saya belum meminta untuk sampai ke pembuatan paragraf, karena saya akan memberikan contoh dulu, baru nanti teman-teman untuk membuat ke paragrafnya. Oke, silahkan coba teman-teman untuk perhatikan bagaimana cara pembuatan paragraf. Atau mungkin ini saya sebagai contoh aja ya, ini mungkin bagaimana sih membuat kalimat pembuka, hingga nanti bentuk. Ini khusus di kajian teori. Ini sudah lepas dari kemarin yang di bagian latar belakang atau di pendahuluan. Saya rasa kemarin yang di latar belakang atau pendahuluan teman-teman sudah cukup memahami, dan hasil yang dikirim kemarin ya sudah cukup lah. Nanti perbaikan-perbaikan nanti sambil jalan lagi. Oke, misalkan ini saya berikan contoh, kalau ini contoh kuantitatif judulnya aja ya, tapi ini nggak masalah kalian mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif, semua kajian pustaka pasti nanti sama cara penulisannya. Hanya yang beda nanti kalau di kuantitatif itu kan harus ada hipotesis penelitian, tapi kalau di kualitatif nanti tidak ada hipotesis, itu aja. Oke, kalau kita melihat ini misalnya kan ada berapa variabel teman-teman ya. Ini contohnya kan pengaruh metode dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPS, gitu ya, pada siswa SMP negeri di kota Jogja. Nah, berarti kan kita melihat di sini ada berbagai variabel. Yang pertama adalah metode sendiri. Yang kedua adalah gaya belajar. Dan yang ketiga adalah hasil belajar, gitu ya. Nah, ini adalah saya comot dari daftar isi yang ada di depan. Oke, kita sudah mulai masuk bab 2 ya. Kita masuk di kajian teori. Jadi karena tadi ada 3 variabelnya,
berbicara tentang metode, saya ulangi lagi di judulnya, pengaruh metode dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPS siswa. Jadi ada 3 di sini. Ada metode pembelajaran, ada gaya belajar, dan juga hasil belajar. Kalau misalkan nanti mau ditambah gimana Bu? Boleh, apalagi kalau di kualitatif itu memang bisa semakin banyak atau bisa mungkin ada kajian yang untuk mendukung variabel di judul kalian. Nah, kalau ini saya contohnya cuma ada 3, kalau di kuanti itu malah nggak terlalu banyak sih, kita cukup apa yang ada di variabel gitu aja. Nah, monggo nanti teman-teman kalau di kualitatif bisa untuk mengembangkan. Dulu kayaknya Pak Bambang atau Mas Jan ya saya lupa itu kalau misalkan saya kembangkan lagi dengan ini gimana Bu? Sangat boleh. Oke, ini ya. Sekarang misalnya kan ini teman-teman kemarin sudah mencari sampai sini. Oke, teman-teman kemarin sudah mencari sampai sini. Misalkan tadi variabel pertama, kita melihat ada metode pembelajaran. Nah, di dalam metode pembelajaran ini, apa saja yang ingin kalian jelaskan atau apa saja sih yang ingin kalian bahas di dalam skripsi kalian atau di skripsi kalian ya. Mungkin yang pertama harus ada pengertiannya apa sih. Yang kedua, prinsip pemilihan metode itu seperti apa. Yang ketiga, jenis metode itu seperti apa. Oke, nah di sini baru tanda kurung lagi ya. Kalian ingat, coba kalian lihat dari sini. Jadi kalau urutan dalam penulisan itu adalah A besar atau huruf, angka, huruf. Huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka. Nah, tapi dia akan mengerucut semakin kecil. Misalkan ya, ini kan huruf A besar ya, A atau kapital. Terus kalau anak di bawahnya ini atau di apa itu anak subbabnya lagi, dia menggunakan angka 1. Nah, ternyata metode pembelajaran ini masih punya subbab lagi. Berarti dia berubah lagi menjadi huruf, tetapi dia hurufnya semakin mengecil, jadi huruf kecil, A, B, C kecil. Ternyata jenis metode pembelajaran ini yang di poin C kecil, ini ternyata masih ada lagi. Berarti turun lagi jadi C menjadi angka 1, kurung ya. Jadi A besar, 1, A kecil, 1, kurung. Nah, ternyata metode problem based learning ini masih ada lagi. Ada pengertian, ada tujuan, metode, dan sebagainya. Ini berarti kecil lagi. Angka menjadi huruf lagi. Menjadi A kurung, B kurung, C kurung. Nah, dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Itu tolong diperhatikan benar-benar dalam di setiap penulisan kalian membuat makalah, kalian membuat apapun, itu sangat penting. Jadi dia semakin mengerucut ke bawah. Gitu deh. Mungkin ini hal yang sepele, tapi masih banyak ini terjadi ketika pembuatan artikel, pembuatan skripsi, itu teman-teman yang teledor dengan hal ini. Jadi hurufnya tadi apa? Ini anaknya siapa? Jadi subbabnya siapa? Itu kehilangan, gitu ya. Oke. Oke, terus yang poin 2, tadi saya menuliskan di situ variabelnya adalah gaya belajar. Oke, sama ini subbabnya di bawahnya ini. Yang ketiga adalah variabel tentang hasil belajar, subbabnya di bawahnya dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nanti bisa ditemui juga di bab 2 itu ada kajian hasil penelitian yang relevan. Ini dulu ada mahasiswa yang sudah membuat ini angkatan teman-teman, mungkin kayaknya Mas Bambang juga ini ya. Kajian hasil penelitian yang relevan itu sudah dibuat. Nah, ini dari mana kajian hasil penelitian yang relevan itu? Kajian penelitian relevan berarti adalah hasil penelitian sebelumnya. Ya, hasil penelitian loh ya. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi, kalau memang tidak ada relevannya, ya tidak usah dipakai. Jadi memang benar-benar mencari kajian yang relevan dari tulisan kalian sendiri. Jadi misalkan kalian ingin meneliti, kalau di sini tadi kita berbicara tentang gaya belajar. Nah, kalau kita ingin berbicara gaya belajar, berarti kan kita harus mencari hasil penelitian yang relevan dengan gaya belajar itu sendiri. Nah, kalau misalnya di situ dia ngomongnya gaya belajar, tapi yang kamu gunakan adalah misalnya metodenya aja, itu berarti kan juga nggak bisa masuk di dalam kajian penelitian yang relevan. Oke, jadi gitu guys. Jadi kalau di sini di bagian kajian hasil penelitian yang relevan itu adalah hasil penelitian sebelumnya yang bisa atau mungkin hampir sama atau bisa kalian gunakan di dalam penelitian yang akan kalian gunakan. Misalnya kayak gitu. Lalu berikutnya adalah kerangka berpikir. Nah, ini nanti ini adalah alur bagaimana alur
pemikiran atau alur penelitian yang akan kalian lakukan dari awal sampai akhir. Nanti bisa kita baca di dalam kerangka berpikir ini. Oke, oke, nanti kita lihat sambil sambil jalan ya. Kita latihan dulu dalam pembuatan penulisannya. Oke, kita mulai dari landasan teori. Oke, ingat tadi penulisannya huruf, angka, huruf, dan dia akan semakin mengecil. Jadi nanti kelihatan subbabnya itu punya siapa. Jadi dia itu anak kalimatnya siapa. Atau anak babnya siapa, jangan sampai itu kelewat. Kadang itu hal sepele tapi masih banyak dijumpai yang salah juga. Oke, misalnya kita lihat di A kajian teori. Tadi kita lihat bahwa di variabel pertama tadi kita menggunakan metode pembelajaran, misalnya gitu ya. Satu metode pembelajaran. Jadi ketika kalian ingin menjelaskan, tadi kan di atas sudah tahu ya, satu metode pembelajaran, A pengertian, B ciri-ciri atau dan lain sebagainya. Itu jangan langsung menuju pada babnya. Jadi kalau orang berbicara itu tuh paling nggak itu kalau kita mau ngomong itu nggak langsung ke poinnya gitu ya, kita harus ada pengantarnya dulu, gitu ya. Jadi misalkan kita mau berbicara metode pembelajaran, bisa aja sih sebenarnya A pengertian metode pembelajaran. Tapi di dalam kalian kan menuliskan hasil penelitian ya. Kalian menuliskan sesuatu yang ilmiah, akademis gitu ya. Jadi kalian silahkan menuliskan sesuatu yang memang menarik juga untuk dibaca oleh pembaca. Menarik juga nanti untuk pembimbing, menarik juga nanti untuk dibaca oleh peneliti yang lainnya. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ada gitu ya. Jadi silahkan diberi pengantar. Misal, anak ingin berbicara metode tadi ya. Kita contohkan misalnya seperti ini. Proses pembelajaran di kelas melibatkan peran guru maupun siswa untuk mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran. Guru yang merupakan pemeran utama dalam merancang keterlaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang menarik tentunya akan membawa suasana pembelajaran di kelas lebih aktif dan tidak monoton. Misal seperti ini. Ingat bahwa satu paragraf itu minimal 3 kalimat ya, kalau sekarang itu minimal 3 kalimat. Jadi kalian sebelum menunjukkan pada di sini di pengertian metode ini, kalian berikan pengantar dulu sedikit tentang metode pembelajaran itu seperti apa. Jadi kenapa sih kok guru itu harus tahu metode pembelajaran? Kenapa sih kok harus ada metode pembelajaran? Misalnya kayak gitu ya. Nah, baru nanti yang kedua, kalian baru bisa masuk di poin atau anak subbab di bawahnya lagi. Nah, tadi kan sudah ngomong kayak itu, jadi dikasih pengantar dulu. Oh, memerlukan metode pembelajaran itu untuk apa sih? Nah, sekarang kita tahu, kita masuk ke poin berikutnya. Sebenarnya apa itu metode pembelajaran? Nah, ini barulah nanti kita masuk ke pendapatnya siapa-siapa itu yang bisa menjadi penguat atau yang kalian pilih, kalian gunakan sebagai referensi di dalam penelitian kalian. Misalkan yang pengertian metode pembelajaran. Nah, kalau di sini saya beri pengantar lagi. Jadi tidak langsung definisi metode menurut bahwa tidak. Tapi di sini saya masih menjelaskan lagi. Metode adalah cara yang digunakan mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, tapi kalimat ini adalah kalimat asli atau kalimat dari atau paragraf dari penulis sendiri. Untuk apa? Menghindari plagiasi, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan ini dibuat sendiri. Sebenarnya kalau semakin banyak menulis dengan kalimatnya sendiri, itu juga untuk mengurangi angka plagiarisme. Sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, ini barulah kita menggunakan pendapatnya siapa. Misalnya di sini adalah ini saya yang pertama menggunakan Surya Subroto, gitu ya. Definisi metode menurut Surya Subroto adalah bla 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 bla. Terus ini saya gabung lagi metode menurut Wina Sanjaya tahun ini merupakan cara digunakan bla 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 bla. Nah, misalnya kayak gini. Ini boleh dalam satu paragraf ini kita berikan dari dua pernyataan atau dari dua referensi yang mendukung itu boleh. Atau satu referensi ini digunakan dalam dua paragraf itu juga boleh. Jadi silakan ini hanya pinter-pinternya teman-teman dalam membuat kalimat atau menyusun mengulang alik kata aja.
Nah, ingat juga di sini, ini kan pastinya mungkin ini dari buku ya, pendapatnya si Surya Subroto ini. Jangan ditulis persis apa itu yang ada di buku, diplek, dirubah, ditulis dalam tulisan kalian. Oke, mungkin kalian sudah tahu ya trik-trik cara kemarin gimana sih merubah menjadi kalimat apa namanya? Merubah kalimat atau dia membuat parafrase gitu ya. Silahkan diparafrase. Mungkin kalau kalian nanti nyontek lagi, misalnya saya nyontek pendapat saya, berarti kan Sinta di dalam Surya Subroto, misalnya gitu ya. Kalau kalian plek dan kalian tuliskan seperti yang saya tulis ini, berarti kalian nanti pasti kena plagiasi. Jadi silahkan dirubah. Misalnya gini ya, ini metode menurut Surya Subroto adalah cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Makin tepat metodenya, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan tersebut. Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya gini, Sinta dalam Surya Subroto mengatakan bahwa metode adalah uh, merupakan sesuatu yang akan semakin efektif apabila kita menggunakan apa gimana ya menggunakan metode tersebut akan semakin efektif apabila kita dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan. Nah, metode itu sendiri merupakan suatu alat untuk dapat mencapai suatu tujuan. Misal gitu, silahkan nanti kalian buat kalimat yang lebih menarik lagi. Jadi silahkan dibuat parafrase karena parafrase itu beda-beda ya. Nanti misalkan itu cek plagiasi itu juga beda-beda. Ada plagiasi itu yang kurang dari 10 kata itu sudah kena plagiasi. Terus ada yang 5 kata aja kena plagiasi. Jadi nanti kan beda-beda itu setiap plagiasi apa itu eh, apa namanya? Masih ceknya itu memang berbeda-beda. Jadi daripada kalian harus ke situ, maksudnya caranya menanggulanginya dengan cara itu tadi. Jadi benar-benar itu diparafrase. Jadi nggak boleh sama persis gitu, guys. Oke, tadi menurut Vina saja. Oke, ini masih dijelaskan lagi. Surya Subroto mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah metode pembelajaran. Pemilihan pembelajaran yang variatif akan mampu memotivasi siswa bla 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 bla. Nah, misalnya seperti ini. Kalau saya memang tidak semuanya ada di depan atau di belakang, tapi nanti ada maksudnya peletakan ini ya teman-teman, maksudnya peletakan pendapat atau peletakan tokoh yang digunakan atau referensi yang digunakan. Kalau saya memang kadang ada yang di depan, ada yang di belakang, itu biar bervariasi. Tapi ada juga yang dosen meminta semuanya itu di depan, pendapat ini, di depan menurut ini, seperti itu. Oke, nanti silahkan itu mengikut pada dosen pembimbing masing-masing ya. Terus ada lagi di sini. Martinus Yamin mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi bla 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 yang berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan kepada siswa. Nah, ini dan lain sebagainya. Ini berarti di dalam satu paragraf ini apa itu terdiri dari satu pendapat, misalnya kayak gitu. Nah, ini biar tidak monoton di dalam penulisan, silahkan kalian boleh menambahkan kata-kata di depannya, misalnya pendapat lain diungkapkan oleh Sujana atau seperti yang diterangkan oleh para pakar sebelumnya, Sujana tahun ini juga menjelaskan terkait metode menghajat, misalnya kayak gitu. Jadi orang membaca itu tidak monoton gitu, guys. Oke, oke. Nah kalau ini saya menggunakan asing ya. Bentar ya. Oke, kalau di situ ini menggunakan tempat asing. Nah, walaupun kalian menggunakan asing, kalian boleh untuk memparafrase menjadi bahasa Indonesia itu nggak masalah. Tapi ada juga kalau yang memang benar-benar ingin menggunakan bahasa asingnya yang dituliskan di situ juga boleh. Jadi itu sebenarnya kembali lagi pada cara teman-teman untuk menulis atau teman-teman itu untuk variasinya aja menulis itu seperti apa. Oke, nah setelah kalian memaparkan pendapat para ahli tadi ya, yang minimal saya katakan kemarin minimal itu 2 pendapat, itu sudah minimal banget. Jadi silakan nanti tambahkan banyak, mau 5, mau 10 di situ boleh, tapi jangan terlalu banyak karena kita harus membatasi mana sebenarnya yang akan kita gunakan. Nah, setelah dijelaskan tadi, baru di bawah itu harus ada satu kalimat atau kalimat kesimpulan dari penulis. Oke, misalnya gini. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran merupakan metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran juga mendorong motivasi seseorang khususnya untuk siswa dan meningkatkan keterampilan dan kemahiran diri. Kalau kita melihat di sini, ini boleh rangkuman penulis dari berbagai pendapat dirangkum atau dua pendapat dirangkum jadi satu itu boleh, atau penulis itu boleh condong pada salah satu pendapat. Misalnya saya lebih condong pada pendapatnya Surya Subroto. Jadi di kesimpulan kalian menuliskan pendapatnya Surya Subroto itu juga boleh. Karena kadang nanti juga di ujian ditanyakan, kamu menggunakan teorinya siapa tentang metode pembelajaran? Oh, saya menggunakan Surya Subroto. Nah, itu kalau kalian cuma satu. Kalau kalian ingin merangkum, karena menurut kalian tidak hanya Surya Subroto, tidak hanya ini aja metode itu, seharusnya diperkuat dengan tadi Martinus Yamin tadi. Jadi kalian boleh menggabungkan itu, kalian ramu menjadi kalimat kalian sendiri. Ketika ditanya, itu pendapat siapa yang mengatakan metode? Ini pendapat saya sebagai peneliti yang saya rangkum atau saya bersumber dari pendapatnya Surya Subroto dan Martinus Yamin. Itu boleh. Jadi semuanya ini kembali lagi kepada penulis. Yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan atau tidak, gitu ya. Jadi apa yang kalian tuliskan di sini nanti akan diambil pertanggungjawaban. Jadi kalian mengambilnya dari siapa? Istilah gitu, ya teman-teman. Yang kedua ini masih sama tadi yang A ya, sekarang yang B, prinsip pemilihan metode pembelajaran. Ini juga sama, diawali dulu di awalnya. Sebelum kalian menuliskan pendapatnya siapa, silahkan di sini ditulis dulu. Sebelum seorang guru melaksanakan pembelajaran, idealnya guru terlebih dahulu menentukan metode pembelajaran bla 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 bla. Itu berarti kalimat pembuka sebelum kalian menjelaskan dari pendapat ahli, gitu ya. Barulah ke bawah kalian ini baru merupakan pendapat-pendapat ahli tadi. Oke, menurut Abdul Majid dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, contohnya seperti ini. Nanti filenya saya berikan, nggak apa-apa, untuk bisa dipelajari. Atau kalian bisa mencari dari beberapa contoh yang lain juga banyak sekali, ya. Nah, kalau ini, Bu, kok nulisnya dibuat di dalam gini? Oke, kemarin atau dulu udah pernah saya jelaskan ya, kemarin juga Pak Agus kemarin juga menjelaskan juga kayak gini. Jadi ini adalah diungkapkan oleh Surahmat, ya kan? Yang mengungkap Surahmat diambil dari Jamarah. Jadi sebenarnya eh, yang mengungkapkan itu Surahmat, tapi sudah diambil oleh Jamarah atau di dalam bukunya Jamarah, gitu nggih. Nah, kalau kalian lihat di sini itu boleh nggak? Boleh. Berarti ini adalah citasi 2 kali. Tapi lebih bagusnya atau lebih amannya adalah kalian mencari sumber utamanya. Jadi bukan sumber yang kedua. Kalau ini kan jamarahnya, kalian lihatnya dari jamarah aslinya kan harus golei atau akad mencari pendapatnya si Surahman ini. Nah, sebisa mungkin kalian mendapatkan bukunya Surahman ini. Namun jika memang kesulitan untuk mencari, itu nggak masalah. Kalian seperti ini. Yang penting masih satu saduran. Kalau saya maksimal 1 kali. Kalau udah 2 kali, 3 kali itu saya udah nggak ini ya, nggak respon untuk itu. Jadi silahkan teman-teman untuk mencari maksimal satu saduran. Oke, saya rasa sama ke bawah nanti juga silahkan teman-teman mencari. Nanti kalau sudah kalian baca-baca, ada yang bingung di bagian ini, misalnya ini juga. Kenapa dikurung? Ini maksudnya Fogarty dalam pendapatnya Hamruni. Jadi aslinya pendapatnya Fogarty, tetapi saya menemukannya di bukunya Hamruni. Fogarty ini adalah orang asing yang ditulis lagi oleh Hamruni kayak gitu. Jadi ini kalau kalian bisa mencari buku sumber asingnya ini lebih bagus. Tapi kalau memang kalian nemunya di Hamruni yang sudah di bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Jadi pendapatnya Fogarty dalam Hamruni. Penulisannya gini, atau boleh ditulis Fogarty dalam Hamruni baru kurung 2009.226 itu juga boleh. Jadi silakan nanti mengikuti gaya selingkungnya masing-masing aja. Tapi kalau yang terbaru itu seperti ini sih, langsung kurung, langsung diambilnya dari mana, gitu ya? Ini juga sama. Nah, kalau ini pendapat asing. Nah, ini saya benar-benar pendapat asing itu, tapi tidak ditulis semua karena saya tidak plek satu paragraf utuh itu saya gunakan. Jadi ini diberi tanda, ya. Kenapa ini saya miring? Karena pendapat asing dan dia saya tulis memang
plek persis seperti itu. Boleh kalau memang kita benar-benar plek seperti yang dituliskan itu, kan maksimal itu apa itu, 2 kalimat lah, 2 kalimat. Tapi karena ini pendapat asing jadi insya Allah ini masih aman. Saya sini kan bla 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 bla, ini depan itu saya tidak menjelaskan yang di depan, saya cuma ambil di bagian ini aja. Nah ini, lalu setelah itu direview kembali oleh penulis itu. Jadi hal ini berarti bahwa PBL dilakukan dalam kelompok studi untuk memperoleh pengetahuan bla 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 bla. Misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman itu walaupun itu dari pendapat asing, jangan langsung ditinggal. Lalu terus pendapat asing kuwi ngopo gitu kan? Itu jadi kalian tetap harus menjelaskan kembali di bawahnya, atau di bawahnya itu tetap direview kembali gitu, oke? Tujuan metode PBL dan lain sebagainya. Oke, sampai ke bawah langkah contohnya kayak gitu teman-teman. Oke, nanti saya kirimkan pada teman-teman semua. Silahkan dibaca-baca dulu contohnya, baru nanti kajian penelitian relevan. Ini nanti saya berikan contoh lagi, saya berikan penjelasan. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu kuncinya dalam penulisan ini dulu. Jadi pertama, jangan ingat dulu tadi pembuatan sub kalimat atau sub poin tadi ya. Huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka, huruf terus. Jadi dari huruf besar, angka, huruf kecil, angka kurung, terus apa tadi? Angka, terus huruf kurung dan selanjutnya. Jadi itu sebabnya kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, sebelum kalian memulai pendapatnya itu siapa, atau kalian menulis dari pendapat orang lain atau menulis dari sumber relevan orang lain, silahkan kalian memberikan pengantar dulu. Jadi seorang penulis tidak langsung tiba-tiba. Jadi kalian memberikan pengantar dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Setelah itu baru kalian tuliskan pendapat-pendapat tadi, minimal 2 pendapat atau minimal 2 referensi. Setelah 2 referensi itu di bawahnya itu kalian tetap harus menyimpulkan ya, seperti ini saya contohkan tadi ya. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas itu adalah kesimpulan penulis. Jadi misal Pak Bambang udah menyimpulkan, ini kesimpulannya Pak Bambang. Besok Nazrul itu ingin mensitasi tulisannya Pak Bambang. Wah, saya ingin mensitasi Pak Bambang. Nah, yang boleh disitasi oleh Nazrul itu adalah tulisannya Pak Bambang ini. Berarti nanti boleh di sini menurut Bambang metode pembelajaran adalah metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Ini sudah pendapatnya si Bambang. Ya, Pak Bambang ya, maksudnya ini sampai ke satu paragraf ini. Nah, tapi kalau si Nasrul lagi tadi menggunakan yang walaupun di bukunya Bambang tapi yang dipakai pendapatnya Roy Jaggers, berarti dia mensitasi dari 2 kali. Ya aslinya punya Bambang tapi masuk di Roy Jaggers atau pendapatnya Roy Jaggers di dalam tulisannya Bambang. Gitu. Jadi kalau yang benar-benar mensitasi hanya satu, bukan tulisan orang lain, ya ini pendapat Pak Bambang langsung ke sini. Misalnya gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Silahkan dipahami dulu. Ada pertanyaan, silahkan segera ditanyakan. Jadi jangan takut atau jangan malu bertanya. Kalau ada video atau ada materi, tolong dibuka. Misalkan nanti saya minta untuk ini, silahkan diikuti. Nanti jadi setiap kegiatan itu teman-teman itu bisa bisa mengikuti lah. Jadi teman-teman nanti tetap apa ya kadang itu sudah dilihat belum? Oh ternyata dia belum memperhatikan atau ternyata belum dibuka atau belum dipraktekkan. Nah itu berarti ya kita sama-sama lah. Saya juga memberikan apa yang saya tahu, teman-teman juga silahkan latihan untuk berusaha. Jadi kita saling bekerja sama sebenarnya di sini. Jadi tidak bisa sepenuhnya ngikut dosennya aja atau sepenuhnya mahasiswanya sendiri itu tidak. Jadi kita harus kerjasama keduanya di sini. Saya memberikan, teman-teman juga silahkan untuk berlatih, gitu nggih. Oke, saya tahu juga ini berbarengan dengan magang. Tetap jaga semangat gitu ya, jaga mood ya. Oke, jadi teman-teman silahkan untuk pintar-pintar membagi waktu. Oke, gitu deh teman-teman. Saya rasa cukup. Kita ketemu lagi nanti di materi berikutnya. Silahkan kalian pahami dulu di sini. Saya tidak memberikan tugas, yang penting kalian pahami dulu dan tanyakan mana yang tidak bisa. Gitu deh. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.